Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Faisal dengan NIM saya yaitu 3101420052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang saya buat dalam apel sejarah Indonesia. Di sini terdapat modul ajar sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu ada informasi umum. Ya, informasi umum itu terdapat ada identitas modul, kompetensi awal, dan lain sebagainya. Saya akan memulai dari identitas modul. Untuk nama penyusun itu, saya sendiri, Muhammad Hanif Faisal, SPD. Kemudian institusinya yaitu SMA 1 Aceh. Untuk tahun ajarannya yaitu tahun ajaran 2022. Kemudian jenjang yang saya bikinkan modul yaitu jenjang SMA. Untuk kelasnya yaitu kelas 11, 11 dan juga untuk alokasinya waktu yaitu 2 kali 45 menit. Kemudian untuk kompetensi awal yaitu peserta didik mampu memahami Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai awal mula dari dimulainya era sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Untuk penerapannya sendiri yaitu seperti ini. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Kemudian pelajar Indonesia memperdayakan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya. Bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Mandiri yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang terakhir adalah pelajar yang kreatif, yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi sekitarnya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, adapun sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu satu ada laptop, proyektor LCD, buku siswa sejarah Indonesia kelas 11, PowerPoint, internet, dan juga lembar kerja peserta didik. Selanjutnya itu target peserta didik. Untuk modul ajar ini akan ditargetkan kepada semua peserta didik yang sudah diakses asesmen diagnostik sebelumnya. Yaitu ada 3, peserta didik reguler, peserta didik kesulitan belajar, dan juga peserta didik pencapaian tinggi. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan metode Focus Discussion Group. Lanjut, ada komponen inti. Dalam komponen inti ini berbicara mengenai kegiatan inti dari pembelajaran atau modul ajar ini. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan diskusi dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan menyajikan hasil analisis mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang pernah dibuat dan kemudian mempresentasikannya secara interaktif. Kemudian ada pemahaman bermakna, yaitu pada masa Orde Lama terdapat sistem pemerintahan yaitu demokrasi terpimpin dan terdapat banyak dinamika yang terjadi pada masa pemerintahan tersebut, terutama pada bidang politik dan juga pemerintahan. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini akan diberikan oleh guru sebagai awalan dalam mulai pembelajarannya. Itu ada ada pengertian dekret, juga ada beberapa dekret yang pernah dikeluarkan di Indonesia. Kemudian ketika akan memulai pembelajaran, ada yang namanya persiapan pembelajaran.
Dalam persiapan pembelajaran, ada dua hal yang perlu dipersiapkan, yaitu antara guru dan siswa. Guru sendiri harus mempersiapkan pembelajaran dari media pembelajaran seperti laptop, proyektor LCD, PowerPoint, dan juga lembar kerja peserta didik. Untuk siswa sendiri, siswa mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Kemudian lanjut pada kegiatan pembelajaran. Karena waktunya 2 kali 45 menit, berarti total ada 90 menit. 90 menit ini saya bagi menjadi tiga sesi. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Guru melakukan pembukaan dengan salam, berdoa, kemudian mengaitkan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, kemudian memberikan gambaran tentang materi tersebut, dan pada tahap ini guru memberikan pertanyaan pemantik yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian kegiatan inti. Pada kegiatan ini adalah tentang bagaimana penerapan dari penggunaan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu kemudian peserta didik mengamati materi terlebih dahulu mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang nantinya disampaikan oleh guru. Kemudian peserta didik dibagi kelompok oleh guru. Nah, di sini sudah mulai penerapan dari PBL. Kemudian guru akan menyampaikan masalah. Nah, guru akan menyampaikan masalah. Kemudian guru memberikan LKD, LKPD atau lembaga kerja besar didik. Kemudian peserta didik memahami masalah. Terus guru memastikan setiap anggota memahami anggota tugas masing-masing. Kemudian peserta didik berdiskusi, guru memantau, kemudian peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi ataupun sumber. Kemudian guru memantau diskusi dan membimbing dalam pembuatan hasil diskusi. Kemudian kelompok akan saling berdiskusi seperti maju presentasi ke depan kelas, kemudian guru membimbing presentasi, dan akhirnya setiap kelompok akan melakukan presentasi. Kemudian ada kegiatan penutup 10 menit. Tadi alokasi dari kegiatan inti yaitu sekitar 70 menit. Untuk kegiatan penutupnya 10 menit. Yang pertama, peserta didik diminta oleh guru untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing agar situasi kembali kondusif. Kemudian guru akan membuat kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Tak lupa juga guru akan memberikan sebuah kesempatan untuk bertanya kepada siswa yang mungkin belum paham mengenai materi yang telah diajarkan. Kemudian guru akan menutup dengan doa bersama dan akhirnya pembelajaran pun selesai. Kemudian ada asesmen yang harus dilaksanakan oleh guru maupun siswa. Di sini saya tidak menggunakan asesmen diagnostik karena dari atas juga target peserta didik sudah diketahui. Berarti asesmen diagnostik sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang pertama ada asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan pada siswa yang kompeten. Kemudian remedial diberikan pada siswa yang belum kompeten. Kemudian terdapat refleksi peserta didik dan guru. Ini hanya refleksi sebagai catatan-catatan yang diberikan untuk direnungkan kepada guru maupun peserta didik. Kemudian ada lampiran-lampiran, ada materi pembelajaran mengenai demokrasi terpimpin, ada latar belakang lahirnya Dekret Presiden, sampai terakhir
Ini adalah materi dari pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian ada formatif ya. Formatif ini pengamatan atau observasi. Observasi yang akan saya lakukan yaitu mengenai tahapan-tahapan dari PPL. Di atas di kegiatan ini sudah dijelaskan bahwa terdapat kata-kata seperti ini. Nah, ada asesmen formatif dalam kurung, formatif dalam kurung, asesmen formatif dalam kurung, formatif. Di sini saya sebagai guru akan menilai mengenai keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam berkelompok dan uh, dan memberikan sebuah feedback mengenai tahapan-tahapan yang dalam PPL akan dilakukan. Saya sebagai guru akan mengamati satu-satu mengenai bagaimana peserta didik memahami masalah yang sudah diberikan dalam asesmen sumatif. Kemudian guru juga akan mengobservasi bagaimana apakah peserta didik sudah memahami tugasnya masing-masing. Kemudian dalam penyelidikan juga akan diberikan penilaian. Kemudian dalam melakukan diskusi juga akan diobservasi oleh guru. Kemudian dalam melakukan pemaparan yaitu atau presentasi akan juga dinilai oleh guru. Nah, ini ada keterangannya untuk beberapa kategori sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Ada nama, kelas, nomor absen. Kemudian tes sumatif. Tes sumatif ini berarti bersifat kelompok. Mengenai kelompok yang sudah dibagi tadi, disinilah ada lembar kerja peserta didik yang sangat simpel. Nah, untuk permasalahannya sendiri nanti disuruh untuk memberikan sebuah analisis mengenai dampak dari dikeluarkannya dekret presiden bagi kehidupan berpolitik Indonesia pada masa Orde Lama. Kemudian hasil analisa kelompok akan ditulis di sini. Ini bagian dari tes sumatif. Ini sudah. Kemudian ada pengayaan remedial. Pada pertemuan ini tidak diberikan sebuah pengayaan. Nilai berdasarkan pada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Keduanya sama, tidak ada diberikannya pengayaan remedial pada pertemuan ini. Jadi diharapkan peserta didik harap memperhatikan ketentuan yang ada sehingga mendapatkan hasil-hasil yang maksimal. Dilanjutkan dengan adanya glosarium atau istilah-istilah yang mungkin bagi peserta didik asing seperti dekret, demokrasi terpimpin, kabinet, konstituante. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun modul ajar ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.